Halo semua, kami dari kelompok Boulder, Logika Kelas FD, akan membahas tentang ujaran kebencian dalam berkomentar di media sosial. Ujaran kebencian itu apa sih? Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berbentuk provokasi ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam bentuk ras, warna kulit, etnis, gender, dan lain-lainnya. Latar belakang yang kami ambil adalah masa ini sosial media sering digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain karena dilakukan secara online dan memungkinkan manusia berhubungan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun, karena kebebasan yang tak terbatas, sosmed sering disalahgunakan. Salah satunya yaitu maraknya kasus ujaran kebencian lewat sosial media. Rumusan masalah yang kami ambil adalah apa saja faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian, bagaimana ciri dan bentuk dari ujaran kebencian, dan bagaimana cara menanggulangi kasus ujaran kebencian. Metode yang digunakan yaitu metode bias, abduksi, dan berpikir kritis. Ada dua keranjang berpikir yang digunakan. Satu, bias konfirmasi merupakan pendekatan informasi yang terfokus pada informasi yang mendukung teori atau asumsi orang tersebut. Dua, bias negativitas merupakan pendekatan informasi yang lebih menonjolkan informasi negatif dibandingkan informasi positif. Media sosial dipenuhi oleh ujaran kebencian. Data Pew Research Center menunjukkan 41% dari 4.248 orang dewasa di Amerika Serikat mengalami ujaran kebencian. Dari 41% tersebut, 22% dipanggil dengan nama hina, 22% dipermalukan dengan sengaja, 10% mendapatkan ancaman fisik, 6% mengalami pelecehan seksual. Platform YouTube, Reddit, Wikipedia, dan Twitter dipenuhi ujaran kebencian. 39.897 dari 197.566 komentar dalam platform tersebut merupakan ujaran kebencian. 67% orang Amerika Serikat setuju bahwa menyatakan pernyataan yang ofensif diperbolehkan kepada kelompok minoritas. 41% populasi menerima hinaan, permaluan, ancaman fisik, dan pelecehan seksual merupakan rasio yang cukup tinggi. 1/5 komentar dari 4 platform ternama tersebut merupakan ujaran kebencian, yang termasuk rasio jumlah ujaran kebencian yang cukup tinggi. Metode abduksi merupakan pendekatan informasi yang berasal dari anggapan, teori, data, dan pernyataan lain yang telah diterima secara umum. Dalam metode ini, terdiri dari 3 tahap, menentukan hipotesis, menganalisis data yang telah ditemukan, dan menemukan kesimpulan baru berdasarkan hipotesis dan data baru yang telah ditemukan. Dalam tahapan hipotesis, kami merumuskan 2 hal yang mungkin menjadi faktor mengapa orang melakukan ujaran kebencian. Faktor pertama adalah karena orang ingin mendapat respon balik dari ujaran kebencian tersebut. Dan faktor kedua adalah karena orang ingin mempengaruhi orang lain melalui penyampaian ujaran kebencian yang frontal dan agresif. Analisis data pertama menguji kebenaran dari hipotesis faktor pertama. Ditemukan bahwa memang orang ingin diperhatikan dalam media sosial, disebabkan penggunaan banyak platform media sosial dan keterikatan dengan topik-topik tertentu. Topik-topik ini umumnya politik, namun bisa bercabang ke topik-topik lainnya. Dalam analisis data kedua, ditemukan mengapa orang ingin mempengaruhi orang lain melalui media sosial. Dan ditemukan bahwa walaupun benar ujaran kebencian digunakan untuk mempengaruhi orang lain, penyampaiannya dilakukan tidak dengan cara yang frontal dan agresif, namun dengan cara yang tertutup, melalui satir, humor, dan bentuk media lainnya. Dalam kesimpulan baru, ditemukan bahwa faktor pertama terbukti benar, namun didukung dengan faktor-faktor tambahan. Untuk faktor kedua, ditemukan salah, karena walaupun ujaran kebencian digunakan untuk mempengaruhi orang lain, cara penyampaiannya beda, tidak agresif dan frontal, namun terselubungi dan tertutup. Metode selanjutnya adalah berpikir kritis. Menurut Sudar dan Brunner pada 1998, berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisa rasional terhadap semua informasi dan ide yang ada, serta merumuskan solusi dan penarikan kesimpulan. Berpikir kritis dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Bagian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana cara agar kita dapat menanggulangi penyebaran ujaran kebencian. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan. Tujuannya itu untuk mencari cara menanggulangi penyebaran ujaran kebencian. Yang ketiga adalah gagasan ide. Itu untuk menuangkan semua ide yang ada. Yang pertama adalah dari sisi hukum, itu dengan UU ITE pasal 28 ayat 2.
Yang kedua adalah sosial, untuk menghapus komentar negatif yang ada di akun media sosial. Yang ketiga secara pribadi, itu dengan mengunci akun media sosial. Yang keempat, prediksi. Pertama dari sisi hukum tidak memungkinkan karena membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Yang kedua sosial, tidak memungkinkan karena menghabiskan waktu dan harus rajin. Yang ketiga adalah pribadi, yang paling memungkinkan karena dapat dilakukan oleh semua orang. Bagian kelima adalah keputusan, yaitu mengambil salah satu alternatif yang ada. Yang diambil adalah yang ketiga atau yang secara pribadi, karena dengan cara mengunci akun media sosial itu adalah yang paling efektif. Yang terakhir, evaluasi. Nah, cara itu dipilih karena efektivitasnya dan kemudahannya dapat dilakukan oleh semua orang. Kesimpulan yang telah kami dapatkan dari seluruh pernyataan di atas adalah ujaran kebencian ini sering terjadi karena disebabkan oleh rasa ingin diperhatikan dan ingin mengemukakan pendapat yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain.